Singwingi itu. Oh iya, yang kemarin ya. Pemuda generasi emas atau cemas. Cemas. Generasi yang cemas ya. Ada sekarang banyak, Bang. Kamu cemas nggak? Cemas. Kenapa kamu cemas? Karena udah punya pacar sih, Bang. Berarti kau udah punya pacar cemas karena cinta. Ya, karena sering kali cinta itu bikin cemas, bingung, cemas. Berarti kamu ada rasa ketakutan ditinggal cinta. Makanya kamu cemas kan? Sepertinya semua orang begitu. Iya enggak sih? Gimana kalau kamu? Enggak. Kenapa enggak? Jangan enggak aja. Kenapa enggaknya gitu loh. Karena kecemasan itu berarti kita merasa memiliki. Takut kehilangan. Takut kehilangan. Takut hilang jadi cemas. Tapi segala sesuatu itu pasti akan hilang. Pasti. Berarti kan harus ikhlas. Tapi biasanya yang ngomong gini-gini tuh, tapi kalau di hadapan si ceweknya Mati kutu kayaknya. mati kutu juga. Ya aku enggak, ya enggak. Enggak. Iya. Hari ini tuh banyak generasi itu yang bahasa cemas ya, ataupun gamang. Enggak hanya masalah cinta sih, ya tentang masalah kehidupan, masa depan. Karena hari ini kan kita lihat sendiri kan, ya semua generasi kita sudah berada pada fase di mana angka umur yang produktif itu tinggi. Jadi kecemasan itu ya hampir segalangan, khususnya untuk Gen Z. Memang itu sih, kadang aku juga ngerasa cemas. Lulus kuliah ini mau kemana? Masih bingung lah, cemas, takut nggak dapat kerjaan, takut nggak jadi orang. Gitu sih kalau aku. Tapi ya apa sih yang aku baca-baca ya, baca-baca ini dari di Indonesia khususnya untuk angka bunuh diri tinggi. Bunuh diri. Dan rata itu nggak hanya apa ya, kalau aku sih mengatakan nggak generasi juga sih, nggak generasi yang cemas, tapi hampir semua ya, dari umur di atas 40 pun juga tekanan ekonomi. Karena hari ini kan ya kita harus tahu sendiri, kebutuhan hidup tinggi, di situ juga gampang untuk mencari lapangan kerja. Itu sih yang aku lihat. Tapi gini, kira-kiranya gini loh, kamu kan sebagai generasi muda. Oh iya. Kamu generasi muda. Bagaimana caranya kamu itu untuk bisa menghilangkan rasa cemas dengan kondisi yang hari ini ya seperti yang kita tahu sendiri ya. Gimana caranya? Biasanya menghilangkan kecemasan itu satu, tidur. Pasti nggak cemas kalau tidur, ya kan? Terus sama ini sih, cerita. Jadi lebih cerita gini kan akhirnya rasa-rasa kecemasan itu terlupakan sementara. Tapi jangan lupa loh, ngopi dulu di Kopla. Oke. Bagus ini, bagus. Ngopi di Kopla itu bisa menghilangkan kecemasan. Betul nggak? Bagus. Coba tanya sama itu, betul nggak? Kalau ngopi di Kopla hilang kan kecemasan? Wis api-api lo bridging iki, Mang. Oke, kita skip. Jadi gimana kecemasan? Ya gitu. Jadi kalau dari aku ngilangin kecemasan itu ya tidur, terus cerita. Karena juga aku ini suka jalan-jalan. Healing ya? Healing. Yang penting nggak hilang gitu ya? Nah itu. Tapi kebanyakan orang healing itu akhirnya hilang juga. Hilang apa tuh biasanya? Kebablasan. Kebablasan. Sering tuh soalnya. Sering. Aku pernah dulu hubungi orang. Dia bilang sakit katanya. Tapi aku mikir-mikir kayaknya healing juga.
Spill lah siapa itu. Nggak tahu juga lah kan. Siapa orangnya aku nggak tahu gitu. Itulah pokoknya ya. Kalau menurut abang sendiri, abang kan generasi yang Oh, udah tua banget gitu. enggak, maksudnya Di atas. ya di atas kita lah. Di atas kita. Apakah kecemasan itu punya hal yang sama? Kalau kita kan lebih dari mungkin masih simpel lah soal kuliah, soal cinta. Di posisi abang nih yang udah mulai menjejaki kehidupan yang sesungguhnya gitu. Sebenarnya begini ya, kalau kita bicara kecemasan ya. Kalau ditanyakan apakah aku pernah cemas, ya pernah. Karena ya nggak mungkin lah manusia itu nggak pernah cemas dengan kehidupan. Tapi kan cara kita untuk mengatasi kecemasan itu gimana? Jujur aja sih, hari ini tuh kalau aku sih cemasnya itu bukan masalah tentang hidup, lebih kepada bagaimana sih nanti ke depan ini, khususnya di umuran kalian, dengan kondisi yang ya serba ya maju, canggih, mahal, lengkap lah ya. Saya lebih ke situ karena yang saya pikirkan itu ya otomatis kan yang namanya manusia pasti berkeluarga, pasti punya keturunan. Nah yang saya pikirkan itu bagaimana nanti anak saya atau seperti apa. Jadi kecemasannya lebih ke situ. Karena hari ini ya kita cari, misalnya kita cari rezeki lah. Ya rezeki itu apa istilahnya apa ya? Rezeki itu kan sesuatu yang kita makan. Ya kalau kayak HP apa semua itu kan bukan rezeki. Tapi kan rezeki itu kan sesuatu yang bisa menjadi darah daging kita. Ya tapi kalau kita lari ke situ sih sebenarnya kita nggak cemas. Karena nasnya ya manusia pasti sudah digariskan, bisa makan, bisa minum kan gitu. Iya. Kalau aku lebih ke situ sih. Berarti kan cara untuk mengatasi kecemasan itu sebenarnya ya kembali aja kepada kepercayaannya masing-masing gitu kan. Karena Tuhan pasti mengatur. Contohnya begini aja lah. Semut aja ada rezekinya gitu. Kan kayak gitu. Ya jalannya masing-masing. Jalannya itu pasti ada, rezeki itu pasti ada. Cuma kan kita kadang-kadang itu berpikir tentang kehidupan itu kan lebih kepada gaya hidup. Gaya hidupnya. Nah, generasi hari ini ya yang aku lihat itu terjebak dalam gaya hidup. Nah, betul itu. Terjebak dalam gaya hidup sehingga cemasnya itu bukan cemas tentang makan minumnya gitu, tapi pada nilai sosial yang dilihat orang. Yang kuliah sih. Iya sih. Jadi kalau tak lihat dari beberapa teman-teman juga. Dari dirimu sendiri mungkin. Kayaknya pengalaman nih kayak. Cerita pengalamanmu sendiri nih kayaknya. Jadi inilah dari hasil obrolan sama teman-teman. Jadi banyak anak itu yang menjadikan tolak ukur keberhasilan itu ya ada di orang lain. Penilaian ya. Penilaian. Pengakuan. Jadi kayak misal tolak ukurnya kaya Raffi Ahmad misal. Cantik. Tolak ukurnya cantik misal Agnes Monica misal atau siapa gitu. Tua juga seleramu ya. Nah sebenarnya kan tolak ukur itu sebenarnya ada di kemampuan diri. Iya. Gitu sih kalau banyak dari teman-teman cerita. Kalau kamu? Sepakat sama Dani sih. Kalau standar kesuksesan itu pasti dari orang lain. Tapi sebenarnya kan kembali ke diri kita. Nah, kembalinya ini yang susah. Karena sukses itu harus menurut orang lain. Karena kesuksesan yang kita capai itu belum tentu diterima oleh kebanyakan orang gitu loh. Kalau hari ini kita udah merasa sukses ya itu sudut pandang kita. Berarti kan kita harus mengamini apa yang kita rasakan sendiri. Berarti harus menutup telinga untuk tidak mendengarkan dari luar tentang andainya sukses itu Raffi Ahmad dan lain-lain. Kapasitas kita nggak bisa mencapai ke sana. Jadi benar sebenarnya kalau diberi bahasa Jawa gitu kan. Bahasanya itu sawang sinawang. Nah, itu apa tuh?
mungkin. Jadi sawang sinawang itu kalau di bahasa Jawa itu ya memang kehidupan manusia itu melihat, tapi sebenarnya apa yang nggak dilihat itu lebih banyak. Dalam ya filosofinya. Tapi bahasa Jawa itu memang penuh dengan filosofi, beribahasa gitu. Dulu kan di SD diajar ya. Insya Allah diajar. Kayaknya bolos di sekolah ini. Nggak pernah masuk ini kalau belajar bahasa Jawa. Tapi memang iya sih, hari ini tuh kan mayoritas tuh kan kita terbelenggu dengan perkataan orang. Iya. Contoh. Aku baca-baca juga sih. Apa di Korea ya? Di Korea tuh sampai angka bunuh diri itu karena perkataan. Perkataannya sifatnya itu mungkin masalah bacamu jelek. Gitu loh. Lebih ke bullying gitu. Jadi dia lebih mendengar itu. Hari apa ya aku baca kemarin itu sampai loncat bunuh diri. Serem. Gara-gara itu. Nah dan juga nggak jarang juga sih. Ya ke depan ya bisa-bisa saja Indonesia juga seperti itu. Tapi menurut abang-abang nih, bisa nggak sih mewujudin generasi emas 2045 ya, dengan kondisi sosial yang mungkin sedikit banyak yang cemas? Gini, aku yang masuk dikit ya. Gini gambarnya. Kita itu kadang-kadang bertanya, apa itu kemajuan? Oke. Nggak jarang orang berbicara kemajuan. Itu contoh ya, suatu negara misalnya. Negara itu dikatakan maju, dia punya industri yang besar. Maju. Punya gedung pencakar langit. Habis itu, ya macam-macam lah. Tapi kalau kita buka di beberapa media sosial, contohnya di Amerika, di balik megahnya New York, ya kan, itu banyak orang-orang yang lebih miris daripada orang Indonesia loh. Itu kenyataan loh. Yang apa sampai ada apa kompleks zombie itu, tahu kan? Mungkin karena itu juga ya, karena kebebasan. Iya, kebebasan, terus ya gaya taraf hidup yang tinggi, akhirnya dengan lapangan kerja yang terbatas, tapi punya keinginan yang besar. Akhirnya ya frustasi, ya cemas, ya bisa berakibat pada melukai diri sendiri dan bisa melukai orang lain. Jadi pelarian. Itu sering. Makanya di Indonesia juga kan banyak beberapa kasus, misalnya narkotika itu dijadikan sebagai pelarian. Iya. Tapi kan gini, apa ya, kalau kita ngeliat ya, tadi kan generasi emas ya, Iya. Indonesia emas ya. Indonesia emas. Kalau aku lebih baik kita itu hidup, lebih enak hidup di desa sebenarnya. Kenapa itu? Karena desa itu manusianya bisa saling menyapa, ya kan? Menghargainya lebih tinggi, terus membantunya, rasa membantu empatinya tinggi. Contoh ya, kalau di desa ada kematian, ada hajatan, ya kan? Sebenarnya sosialisasi masyarakatnya masih kental. Dan kita nggak pernah ketemu kan orang yang seperti kota lah, yang terlantar, yang apa. Di desa kan hampir kita nggak pernah temukan itu. Oh iya. Tahu nggak? Iya. Berarti kan kebahagiaan sudah lebih tinggi di desa. Iya. Makanya aku punya gambaran. Desa itu kebahagiaan, kota itu pertumbuhan. Oke. Nah, sekarang kita tinggal pilih mau mencari kebahagiaan atau mau mencari pertumbuhan. Kalau dua-duanya nggak bisa ya? Bisa Harusnya sih nanti bisa. kalau udah bertumbuh bisa beli Bisa rumah beli di desa. Rumah di desa kayaknya. Tapi kan hari ini kan cemas itu kan karena kurang bahagia. Karena taraf kebahagiaannya itu minim. Walaupun dia bertumbuh gitu loh. Ya contoh ya. Terkadang kita lihat orang kaya itu enak ya. Iya. Tapi kita nggak tahu apa yang dia pikir. Kadang tuh kayak si malakama ya kalau dalam bahasaku itu.
istilahnya orang yang tidak mampu melihat orang yang mampu tuh kayak wah gitu. Tapi orang yang mampu melihat orang yang tidak mampu itu merasa wah juga gitu. Iya. Jadi kita itu kadang-kadang kan ya kayak buah si malakama lah. Kalau aku melihatnya sebegitu sih. Dari kata cemas tadi, emas, apakah kita akan sampai pada generasi emas, Indonesia emas? Ya secara pembangunan mungkin. Tapi secara pembangunan manusia ya. Jadi pembangunan fisik ya, pembangunan manusia agak cemas-cemas juga aku ngelihatnya gitu. Jadi ini kita sedikit cemas melihat Indonesia ke depan 2045 yang dikadang-kadang jadi Indonesia emas. Tapi memang kehidupan di desa itu sangat menyenangkan. Informasi lebih cepat dari mulut ke mulut. Kalau di kota kan nggak ada. Ya ada, cuman nggak secepat di desa. Karena kadang kalau di meme itu kan biasanya Apa tadi? meme. Jadi kalau di meme itu kan biasanya berita cepat itu ada di emak-emak gitu kan. Kalau lagi ngerumpi. Kalau kamu Sebenarnya aku ada pertanyaan. Kalau kan tadi ada ini 2 kota sama desa gitu. Kalau menurut abang kan di kota lebih dapat bahagianya gitu. tumbuhnya. Iya di Kotanya. kota lebih ke pertumbuhan. Kalau di desa kan kebahagiaan. Ada perbedaan nggak kira-kira dari sudut ya kita berangan-angan aja gitu. Dari sudut kecemasan ini. Karena kan ketika di desa apakah mungkin tingkat kecemasan ini turun dari aku sama Mas Dani kalau hidupnya di desa gitu. Tingkat kecemasan hari ini ketika tinggal di kota itu berbeda atau bagaimana? Ini data ya. Aku kemarin baca itu terkait data taraf kebahagiaan di beberapa provinsi di Indonesia. Papua itu masuk Desa yang bahagia. provinsi yang sangat bahagia, taraf hidupnya bahagia. Malahan kota-kota besar yang kita pandang metropolitan itu tingkat kebahagiaannya di bawah. Iya. Berarti ada ini perbedaan yang signifikan. Iya. Karena hari ini kan kita lihat, kalau kita datang lah di satu desa, itu nggak usah jauh. Kita melihat kayak Jakarta yang megah metropolitan, pasti angka kriminalnya tinggi, pasti. Terus masalah-masalah sosial, problem sosialnya itu kompleks. Itu sangat kompleks. Tapi kalau kita datang misalnya kemana ya contohnya, kayak kita jalan-jalan ke ya di Malang di mana contohnya, di desa-desa yang agak jauh lah daripada perkotaan. Mereka pagi ke kebun, pulang makan, istirahat, bisa ke kebun, tapi bisa nyekolahkan anaknya loh. Iya. Kan kalau kita lihat hari ini hampir mayoritas anak-anak yang kuliah itu bukan anak yang besar dan lahir di kota. Betul nggak? Berarti kan orang desa itu sebenarnya secara taraf kebahagiaannya itu tinggi loh. Berarti jawabannya kalau mau nggak cemas ke desa aja gitu. Iya. Hidup di desa. Hidup di desa. Tapi memang sih maksudnya banyak tokoh-tokoh pemikir dulu gitu ya, tokoh-tokoh nasional dulu yang memang lahirnya dari desa. Sekarang orang kan tokoh-tokoh dulu yang mungkin lahir dari dari kota-kota besar. Ya, misal golongannya Soekarno dari Blitar, Bung Hatta dan kawan-kawan itu kan dari desa-desa ya. Muncul lagi pertanyaan. Ini nanya terus ya. Ya, aku Jawabnya bagian tanya aja ini yang tengah ini. Nanya terus ya kapan jawabnya ini. Kan tadi berarti kan tingkat kebahagiaan di desa itu lebih tinggi daripada di kota gitu kan. Berdasarkan data. Nah,
Berarti sebenarnya kecemasan ini tentang kebutuhan hidup atau gaya hidup. Gaya hidup. Gaya hidup. Jadi kita tuh cemas itu bukan karena kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu apa sih? Sandang, pangan, papan. Ya nggak harus pakai Gucci kan pangannya. Tapi itu sandangnya. Iya. Nggak harus juga harus pakai merek apa? Apa yang namanya brand-brand besar nih? Apa? Louis Vuitton. Ah, pokoknya Louis Vuitton apa lah gitu lah itu ya. Ya. Nggak boleh sebut merek. Ya, itu lah gitu kan. Kang Arang bisa gue. Aku keplosan lagi tadi. Gak apa-apa lah ya. Kan nggak harus punya brand yang seperti itu. Intinya kalau sandang, intinya kan pakaian. Apapun mereknya. Ya kan? Terus kayak papan, rumah. Kan nggak juga harus rumah elit kan? Iya. Ya berarti tempat berteduh. Buat istirahat. Ya kan? Kita bicara makan, pangan. Kan nggak juga harus makan hamburger tiap hari kan? Yang penting ya tempe aja udah bisa kenyang gitu. Kan memang kebutuhannya kenyang. Iya. Nah tapi kalau kita lari ke situ ya kita nggak akan cemas. Tapi kalau kita hidup di kota kan dilihat tuh nanti, apa sih mereknya gitu. Gengsi. Ya. Jadi kecemasan itu kalau aku menilai bukan kebutuhan yang menjadi pokok kita, tapi gaya hidup. Karena hari ini kesuksesan itu ditentukan bukan oleh kualitas hidup, tapi ditentukan oleh gaya hidup. Jadi itu ya kesimpulan. Jadi kalau nggak mau cemas, kurangi gaya hidupnya gitu. Tinggal di desa gitu. Ya kan kalau soalnya orang kota pindah ke desa semua kan bagus. Habis kota nanti. Sepi kota nanti. Kalau enggak desanya jadi kota. Janganlah. Nggak ada lagi. Kan itu kemungkinannya, Bang. Iya sih, tapi ya jangan sampai kayak gitu lah. Nggak ada tempat healing kita lagi nanti. Tapi kan kata salah satu Tapres kemarin kan, kita sedikit inilah. Salah satu programnya kan menjadikan 40 kota setara Jakarta. Waduh, itu kan berat juga kan. Kalau semua daerah cemas itu nanti siapa nanti yang bikin bahagia? Sama lagi. Ya itulah kisah kemarin. Soalnya jelas loh itu yang punya programnya siapa. Oh gitu ya. Nggak usah disebut lah, nggak usah flashback ke situ. Udah selesai kan? Udah selesai ya. Tapi apa ada juga itu ibu kota baru? Oh iya. Gimana tuh mindahnya? Berat nggak kira-kira? Menurutmu gimana? Berat nggak? Wah kan untuk Indonesia emas itu kan dihujudkan gitu dengan suatu tempat yang katanya apa? Go green. Yang smart city katanya. Menurutmu gimana tuh? Apakah kita harus ke sana? Kayaknya enggak, Bang. Enggak. Karena kayaknya gaya hidupnya akan lebih tinggi lagi. Dan aku lebih memilih untuk bahagia. Jadi diam di desa aja. Ya tadi nggak apa-apa lah mereka pindah ke sana. Nggak apa-apa. Kita tetap di desa. Aja. Supaya kita nggak cemas itu. Iya. Ya orang hidup itu kan puncak. Ini kalau kata guru saya dulu, puncak orang hidup itu ya tenang sebenarnya. Ketenangan. Gitu sih kalau kata guru. Kalau katamu gimana? Enggak ada, Bang. Enggak mempersiapkan quotes. Enggak ada quote-nya ini. Sebenarnya kebahagiaan itu katanya Buya Hamka ya. Kebahagiaan itu ada di dekat. Dan kamu sendiri yang tahu apa itu bahagia. Sepakat sih.